ada 23 orang. Saya absen dulu. Materi kemarin minggu lalu ada tentang pembahasan konsep dasar probabilitas. Itu sudah ada latihannya ya, silahkan untuk belajar mandiri. Dan hari ini kita sambung ke distribusi probabilitas diskrit ya. Ya, ganti-ganti. Ada pertanyaan terkait materi kemarin dari pembelajarannya? Bisa ya, ngerjain soal latihan juga bisa ya. Nah, ini kita sambung ke distribusi peluang diskrit. Setelah UTS nanti baru membahas distribusi normal yang kontinu. Dan untuk UTS sendiri nanti ujiannya pilihan berganda ya. Dan ada latihan juga. Latihan untuk probabilitas ini. Waktunya waktu ujian itu paling 2 hari ya. Karena pilihan berganda itu nggak banyak, nggak harus seminggu ya. Nah, dalam distribusi peluang ada uniform, ini yang paling sederhana. Dari variabel acak ya, atau random ya. Nah, distribusi probabilitas adalah susunan distribusi yang mempermudah mengetahui probabilitas sebuah peristiwa, merupakan hasil dari setiap peluang peristiwanya. Bisa kayak kejadian ini ya, melempar koin di udara, nah kan ada 2 peluang muncul gambar atau peluang muncul angka ya. Atau dadu kan ada 6 sisi. Kalau permainan ya, itu keluarnya dalam 1 kali peristiwa, nah itu ada berapa peluang dari masing-masing sisi ya. Nah, untuk variabel acak ini adalah sebuah ukuran atau besaran yang merupakan hasil suatu percobaan atau kejadian yang terjadi secara acak atau untung-untungan dan mempunyai nilai yang berbeda. Variabel random ya, ini cara pemberian nilai atau angka ya, fungsi real untuk setiap elemen pada sampel. Kalau minggu lalu kan kita membahas tentang ada peristiwa, ada pencobaan, terus ada sampel, kemudian berapa kali percobaan, berapa kemungkinan hasil dari percobaan tersebut ya. Nah, ruang sampel itu ada 2, ruang sampel diskrit dan kontinu. Nah, untuk diskrit, ruang sampel yang memuat jumlah titik sampel hingga atau suatu barisan unsur yang tidak pernah berakhir, tapi sama banyaknya dengan bilangan caca. Diskrit bisa juga disebut hasil perhitungan, countable. Variabel acak kontinu ini ukuran hasil percobaannya mempunyai nilai yang menempati seluruh titik dalam suatu interval. Yang kalau diskrit itu mempunyai nilai tertentu, kalau variabel acak kontinu mempunyai nilai yang menempati seluruh titik.
Ruang sampel kontinu adalah ruang sampel yang memuat jumlah titik sampel tak hingga banyaknya sama dengan banyaknya titik pada suatu garis. Itu tadi dari ruang sampel, kemudian nanti ini variabelnya ya, variabel kontinu. Misalnya seperti 3 set variabel random discrete hanya 1, 2, 3 itu X dan Y semacam itu. Bisa di hasil per discrete itu hasil perhitungan ya. Saya ganti-ganti ya. Kalau ini agak lebih detail ya. Sama misalnya sebuah koin yang memunculkan diputar ke udara, nah akan muncul angka atau gambar. Nah, jika X-nya menyatakan banyaknya angka muncul, angka X itu 0 atau 1 ya. Distribusi probabilitasnya fungsi dalam kurung X 2 sama dengan setengahnya. Nah, mean variance distribusi uniform ini kita bisa, kalau ini rumusnya sedikit lebih detail ya. Ini sama sih. Jadi ada rata-rata hitung sama kayak kita ingat kemarin waktu belajar distribusi frekuensi ya, ada rata-rata hitungnya U ya, sama dengan ini expected value ya, nilai harapan dalam kurung X sama dengan sigma perkalian dari X kejadian dikali probabilitas suatu kejadian. Ya. Jadi rata-rata hitungnya nggak ada dibagi berapa jumlah sampel ya di sini, nggak ada. Hanya X-nya berapa kejadian, kemudian berapa kali probabilitas. Untuk variansnya ya. Untuk variansnya sigma dari dalam kurung selisih kejadian ya diselisihkan dengan rata-rata hitung di pangkat 2 kan. Kemudian dikali masing-masing probabilitas suatu kejadian. Seperti ini. Ini karena expected value-nya langsung. Jika ya tadi rata-rata mata dadu yang keluar dari variansinya. Kan masing-masing setiap sisi itu 1/6 ya. 1, 2, 3. Kemudian ini dapat min-nya 3,5 ya. Kemudian kita bisa cari variansnya. X-nya masing-masing dikurang 3,5. Bisa kita buat juga kayak di Excel itu bisa dikerjakan atau ini secara manual, secara dijabarkan secara manual, terus tadi udah 1/6 ya. Probabilitasnya 1/k. Nanti tinggal dikerjakan ya, ini masing-masing ini di pangkat 2 kan, atau lebih gampang bisa kita buat kayak Excel seperti ini. Ini lebih gampang. Kalau tadi itu dibagi 1/6, nah ini dikali probabilitas. Sebenarnya kan masing-masing itu probabilitasnya 1/6 ya. Jadi tinggal dikalikan probabilitas sebenarnya yang 1/6 yang tadi itu. Kalau ini kan masing-masing sudah dikalikan langsung probabilitas dengan selisih X di kurang rata-rata itu pangkat 2. Prinsipnya sih sama ya. Ini 1/6 itu probabilitasnya. Oke, ini mirip ya, jadi mencari standar deviasinya gampang. Oke, selanjutnya distribusi binomial.
binomial dilakukan oleh Bernoulli ya, melalui percobaannya ada bukunya. Ciri-ciri percobaan Bernoulli ini, setiap percobaan menghasilkan dua kejadian. Misalnya kalau ibu hamil, jadi kelahiran anak laki-laki atau kemungkinan kelahiran anak perempuan. Dalam transaksi saham ada dua kemungkinan, jual atau beli. Kalau tentang harga, nah bisa harga naik atau harga turun. Ya. Ciri-ciri yang kedua, probabilitas dalam percobaan Bernoulli itu suatu kejadian untuk sukses atau gagal adalah tetap untuk setiap kejadian. P ini dilambangkan dengan sukses, Q-nya dilambangkan dengan gagal. Masing-masing totalnya itu harus 1, itu 100%. Dan ciri-ciri yang ketiga itu percobaannya bersifat bebas atau independen. Percobaan satu dengan yang lain tidak berhubungan ya. Misalnya contoh A ini, ibu melahirkan kemarin sore anak laki-laki. Kemudian hari ini ibu melahirkan di rumah sakit ya. Tidak berhubungan dengan kelahiran sebelumnya ya. Jadi tidak bebas. Bebas maksudnya, independen. Kemudian data yang dihasilkan adalah data perhitungan, sehingga percobaan Bernoulli adalah masuk ke distribusi variabel diskrit ya. Variabel acak diskrit. Nah, contohnya ini agak detail contohnya ya. Percoba untuk QC. QC dilakukan dengan memilih 3 komponen secara simultan dari sebuah proses produksi. Setiap komponen yang diambil dinyatakan sukses jika sukses itu rusak ya. Kemudian gagal itu baik. Bisa dibalik, tapi kita ikutin aja karena di awal udah diinfo. Variabel random X-nya didefinisikan sebagai banyaknya sukses dalam pengambilan 3 komponen tersebut. Wrong sample bagi X adalah S sukses, G-nya gagal. Outcome-nya ada dalam 3 komponen secara simultan ya. Jadi ada kemungkinan SSS, SSG, SGS, SGG, GSS, GSG, GGS, GGG. Outcome-nya ini masing-masing SSS 3 sampai GGG itu 0. Suara saya cukup jelas ya? Ini jaringannya agak kurang stabil sih. Jelas, Miss, cuma agak kurang besar. Kurang besar. Semoga ini udah lebih jelas ya. Kemudian ya ini. Diketahui dari masa lalu sebanyak 25% produksi komponen tersebut rusak S, dilambangkan dengan S. Jadi probabilitas 1 kali pengambilan menghasilkan rusak. Ini P, sukses itu kita sebut dengan P ya. P-nya berarti 1/4. Kan 25% ya, 1/4 ya. Kemudian Q-nya berarti 1 dikurang P. Berarti 1 dikurang 1/4, 3/4. Nah, kita lihat ininya. Sebenarnya ini penjabaran ya. Sebagai contoh probabilitas outcome SSG itu ada 2 ya. Ini ada 2. Kita bisa jabarkan dari probabilitas S-nya ada 2 kali dikali ini, kemudian dikali dengan probabilitas G. Nah, sebelumnya yang S kan kita sudah tahu itu adalah 1/4 ya. 1/4 dikali 1/4, kemudian peluang gagalnya itu adalah 3/4. Berarti tinggal dikalikan. 1/4 kali 1/4 dikali 3/4.
sama dengan 3/64. Untuk X-nya, itu X-nya 2 ya. Sedangkan X2-nya itu ada 1, 2, 3 ya. Ada SSG, ada SGS, ada GSS. Kita asumsikan semuanya itu punya peluangnya ya 3/64. Sehingga fungsi probabilitas X sama dengan 2 itu 3 dikali peluangnya ini, SSG ini. 3 dikali 3/64. Sama dengan F-nya, X sama dengan 2, itu X 9/64. Nah, kalau tadi X-nya sama dengan 2, gimana kalau X-nya 0, X-nya 1, X-nya 3? Berarti kan sebenarnya sama aja kita mengerjakan seperti rumus yang ini. Ya. X-nya 0, X-nya 1, satunya ada 3, 2-nya ada 3, 3-nya ada 1. Ini kita dikerjakan dengan rumus yang sama, X-nya 1, 2, 3 kita bisa buatkan di sini. Ini ingat ya, kemudian fungsinya Fx. Tadi X sama dengan 2, 9/64. Ya, dicari yang lain. Nah, ini dapatnya 27/64, 27/64. Karena masing-masing 0 sama 1 itu 27/64, kemudian 3 itu 1/64. Variabel random X ini disebut variabel random binomial, sedangkan fungsi distribusinya Fx disebut fungsi distribusi binomial. Dan fungsi distribusinya ini dengan B binomial dalam kurung X, kemudian N, dan probabilitasnya. Untuk menegaskan bahwa probabilitas X ditentukan oleh banyak eksperimen, N dalam contoh di atas adalah 3 dan bergantung probabilitas sukses di tiap eksperimennya. Untuk tadi probabilitas suksesnya adalah 25% ya. Jadi jika X sama dengan 2 berarti binomialnya X-nya 2, N-nya 3, P-nya 0,25 atau 25%. Dengan 9/64. Kasus distribusi binomial umum dilakukan eksperimen sebanyak N kali pengambilan. Dari N tersebut sebanyak X dikategorikan sukses, jadi sebanyak N dikurang X adalah gagal. Probabilitas sukses di tiap percobaan sama dengan P, berarti probabilitas gagal yaitu Q sama dengan 1 kurang P. Kalau tadi probabilitas terjadinya outcome dengan konfigurasi X sukses dan N kurang X gagal tertentu adalah dijabarkan. Ini dijabarkan lagi. Ini rumus turunan ya jadinya. Nah, nanti dapat proses Bernoulli di mana tiap eksperimen atau pengambilan memiliki probabilitas sukses P atau probabilitas gagal yaitu Q sama dengan 1 kurang P, maka fungsi distribusi probabilitas Fx yang menyatakan dari N kali eksperimen atau pengambilan yang independen mengandung X buah yang sukses. Kita bisa buatkan rumusnya binomial X-nya buah yang percobaan yang sukses, di mana X itu adalah bisa 0, 1, 2, bilangan bulat sampai N. Ya. Kemudian N-nya itu adalah total berapa tadi? Berapa kali eksperimen pengambilan, ya. Dan kemudian P-nya probabilitas. Nanti dapat rumusnya seperti ini. Matriks NX ini adalah nanti dijabarkan dengan rumus kombinasi ya. Ingat waktu konsep dasar probabilitas ada rumus kombinasi. Dan baru nanti dikali dengan P pangkat X dikali Q pangkat N dikurang X.
Inilah rumus binomial. Nah, kalau mencari rumus binomial secara manual ya, probabilitas sebuah komponen mobil tidak rusak ketika dijatuhkan adalah 3/4. P-nya kita anggap ini 3/4. Berapa probabilitas ada 2 dari 4 komponen yang dijatuhkan akan tidak rusak. Berarti N-nya itu adalah 4. P-nya kita anggap yang tadi sudah di info pertama, yaitu 3/4. Berarti Q-nya adalah 1/4. Total percobaannya ada 4. Jumlah yang suksesnya ada X-nya sama dengan 2. Jadi probabilitas 2 dari 4 komponen yang tidak dijatuhkan. X-nya 2, N-nya 4, P-nya 3/4. Nah, tinggal dimasukin ke dalam rumus. NX ini adalah rumus kombinasi. Ini kamu kerjakan. Yang satu-satu dikerjakan ya kalau pakai manual. Ini selesai, kemudian ini selesai. Nanti dapat 27/128. Nah, sifat dari binomial X, N, P ini adalah fungsi distribusi probabilitas. Bisa juga untuk menyelesaikan binomial ini kita pakai fungsi table distribusi binomial ya. Kamu bisa kalau buku statistik di lampiran belakang ada, atau dari Google sekarang pasti banyak ya. Bisa dicari tabel distribusi probabilitas binomial. Ada yang kumulatif, ada yang enggak ya. Nah, kalau ini lebih ribet ya. Dan nanti mean dan varians dari distribusi binomial itu rumusnya untuk mean-nya N dikali P ya. Banyaknya eksperimen dikali probabilitas, kemudian variansnya N kali P dikali Q. Bisa dilihat juga di materi PDF, PPT ya. Saya screenshot dari textbook. Diketahui dulu N-nya 4 nih, ada 4 pasien, peluang sembuh 1/3 dan tidak sembuh itu 2/3. Kalau 2 orang sembuh berarti X-nya 2 ya. Tinggal dimasukin. Nanti dapat kalau dapat 2 orang sembuh peluangnya itu 8/27. Itu kalau paling sedikit 3 orang sembuh ya, berarti P sama dengan P dalam kurung X lebih besar sama dengan 3. Kalau ini kita bisa buatkan fungsi dari X-nya 3, kemudian tambah fungsi X-nya 4. Paling sedikit. Berarti 4 juga 1/9. Oke, agak ya manual ya. Nanti baru dapat kalau mencari min-nya, variansnya ya, lebih gampang ya. Untuk di Excel ya. Oke. PT MJF mengirimkan buah semangka ke Hero Supermarket dengan jaminan kualitas yang baik. Maka 90% semangka akan dikirim lolos seleksi oleh Hero Supermarket. PT MJF setiap hari mengirim 15 buah semangka dengan berat antara 5 sampai 6 kilo. Berapa probabilitas 15 buah diterima? Berapa probabilitas 13 buah diterima? Berapa probabilitas 10 buah diterima?
Pertama, cari dulu N-nya berapa. N-nya adalah jumlah percobaan, ada 15 ya. Untuk probabilitas sukses itu 90% atau 0,9. Kemudian untuk masing-masing kejadian ya. Untuk A berarti X-nya 15, untuk B X-nya 13, atau untuk C X-nya 10. Tapi untuk beberapa buku kadang memakai istilah R kecil ya. Jadi pakai rumus binom. Bisa binom dis untuk yang Excel-nya 2007 ke bawah, atau binom titik dix untuk yang Excel-nya 2016, 2010 ke atas. Numbers S-nya itu adalah kejadian, kemudian berapa percobaan itu N, trials, kemudian probabilitas suksesnya itu P, ya. Kemudian kumulatifnya probability mass function. Jadi kita bukan kumulatif ya melihatnya. Nanti dapat probabilitas 15 buah diterima, berarti ini kalau dipresentasikan 20,59. Nah, begitu selanjutnya. Binom distribution untuk X-nya 13. Percobaan itu 15 dan probabilitas sukses 0,9. Dapat 26%,68 ya ini ya. Contoh. Itu binomial ya, paling bisa dipakai kayak ini tadi yang pasien sakit. Nah, nanti kalian bahas, lihat sendiri ya. Sudah menggabungkan. Ini dengan pakai Chebyshev ya. Untuk multinomial kita nggak bahas. Selanjutnya distribusi hipergeometrik. Distribusi binomial kan diasumsikan peluang suatu kejadian tetap atau konstan atau antar kejadian saling lepas. Nah, dalam dunia nyata jarang terjadi hal demikian. Suatu kejadian sering terjadi tanpa pemulihan atau nilai setiap kejadian adalah berbeda atau tidak konstan. Distribusi dengan tanpa pemulihan dan probabilitas berbeda adalah distribusi hipergeometrik. Nah, ini percobaan hipergeometrik itu memiliki sifat sampel berukuran N kecil diambil dari N benda. Pada populasi N, populasi N besar ya, sebanyak K dinamakan sukses dan sisanya N dikurang K dinyatakan gagal. Cara pemilihan atau cara pengambilannya tanpa pengembalian. Kalau bisa jadi nanti ada 3 yang kita bahas ya. Ada distribusi binomial ya, Poisson dan hipergeometrik. Tadi binomial udah ya. Jadi berapa banyak yang sukses dalam N percobaan. Untuk hipergeometrik ini biasanya untuk populasi yang kecil tanpa pemulihan atau without replacement. Jadi kalau binomial dan Poisson itu with replacement, hipergeometrik itu without replacement. Semacam kalau
di satu kotak ada 10 kelereng. Kemudian percobaan pertama saya ambil 1 kelereng. Ya. Berarti kan dalam percobaan pertama masing-masing peluang 1 kelereng diambil adalah 1/10 ya. Kemudian percobaan kedua, kelereng yang sudah saya ambil saya tidak masukkan lagi ke dalam kotak. Kemudian percobaan kedua tinggal ada 9 kelereng. Nah, 9 kelereng itu jika saya ambil percobaan atau pengambilan, masing-masing peluangnya menjadi 1/9 ya. Jadi berubah. Ini yang artinya probability atau P kecil ini probability for each trial change because of no replacement. Jadi untuk masing-masing probabilitas setiap percobaan atau pengambilan itu berubah dalam hipergeometrik. Nah, hipergeometrik ini kapan digunakan? When samples are small compared to the population ya. N-nya lebih besar sama dengan 5%, binomialnya I. Jadi Poisson dan hipergeometrik ini sebenarnya menyempurnakan distribusi binomial ya. Hipergeometrik untuk yang sampel kecil, Poisson untuk yang N-nya besar ya. Contohnya kalau di sini dalam percobaan ini 30 orang di mana 14 wanita dan 16 pria melamar 2 pekerjaan. Berapa probabilitas kedua posisi diisi oleh wanita? Kalau untuk binomial di sini contohnya berapa banyak barang defect ya, barang yang dalam satu kotak dari 1000 pabrik yang memproduksi ini salah satu komponen lah ya istilahnya. Nah, untuk Poisson contohnya berapa jumlah innocent people ya yang tidak bersalah yang menjadi terkait dengan ya dugaan kriminal contohnya. Ini with N-nya unknown, tidak diketahui, random variable. Kemudian kapan digunakan? You know the mean probability of an event and you want to find the probability of an event happening. Kamu tahu rata-rata probabilitas dari kejadian ya, dan kamu ingin mencari probabilitas untuk an event ya yang udah terjadi.